Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para asatid, para ibu nyai, para ustadzat, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir Raudhatul Falah yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah salat isya, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan malam hari ini, malam yang kedua di bulan Ramadan yang mulia ini, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat beribadah. Mulai dari qiyamul lail, kita duduk di majelis taklim, kita laksanakan sholat fardu, kita laksanakan ibadah puasa, kita laksanakan tadarrus Al-Quran, hingga malam hari ini insya Allah kita sudah berbuka puasa bersama-sama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 30 hari atau 29 atau 1 bulan lamanya nanti insya Allah kita akan melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Ada 1/3, ada 1/3, ada 1/3, berarti ada 3 bagian di bulan Ramadan ini. Bagian yang pertama artinya 1 sampai 10, awwaluha rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita rahmat, memberikan kunci surga, memberikan semua yang kita inginkan dari doa-doa kita, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wa ausatuha maghfirah. Nanti pada 10 hari yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita pengampunan yang luar biasa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan pada 3 bagian yang terakhir, itqun minan nar. Insya Allah kita yang berpuasa, yang beribadah di dalamnya akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Maka karena keterbatasan waktu, karena efisiensi waktu hari ini katanya Pak Bowo ada efisiensi gitu nggih. Maka tidak ketiganya, cukup yang 1 sampai 10 nanti. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin, Allahumma amin. Setuju Pak nggih? Didik tapi muga-muga iso dilakoni. Muga-muga yang sedikit ini menjadi garam di dalam sayur makanan kita, Pak. Sebab apa? Imam Syafi'i itu diberi nasihat oleh gurunya Imam Malik. Ij'al ilmaka, jadikan ilmumu seperti garam. Ojo ake-ake tapi manfaat. Waj'al adabaka, tetapi jadikan adabmu seperti debu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Syafi'i itu dinasihati gurunya oleh Imam Malik. Jadikan ilmumu seperti milhan. Milhan itu garam, Pak. Masa ibu-ibu itu mau bikin sayur cuma sak panci, garamnya sak kilo. Dikit apa banyak Bu garam itu, Bu? Dikit aja supaya sedap. Kalau tidak ada garam tidak sedap, Bu. Tetapi kalau urusan adab,
jadikan adabmu itu seperti debu. Di mana-mana harus beradab. Betul, Pak? Maka hari ini mudah-mudahan kita semua ini nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannata birahmati. Gusti Allah itu nanti, Pak, di akhirat ketika memerintahkan kita masuk surga, Bu, udkhulul jannata birahmati. Apa artinya Ustaz Mahrus? Masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Loh, ada apa dengan rahmat? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nanti bisa di rumah jenengan di YouTube cari atau di Google jenengan cari. Ada umatnya Nabi Musa selama 500 tahun dia ini beribadah. Ternyata besok minta kepada Allah supaya bisa masuk surga karena pahala ibadahnya. Ternyata 500 tahun beribadah, oleh Allah dibilang, coba kamu lihat saja kenikmatan yang berbentuk pandangan mata yang aku berikan. Kira-kira kalau ditimbang nikmat bisa melihat itu, lebih banyak mana dengan nikmat yang kamu peroleh melalui hasil ibadah kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya ditimbang. Dengan pandangan matanya dia mampu melihat waktu sholat. Dengan pandangan matanya ternyata dia mampu membaca Al-Quran. Dengan pandangan matanya dia mampu menulis. Dengan pandangan matanya semua kebaikan ini bisa dia lakukan. Maka akhirnya hasil ibadahnya ini dianggap nol oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, hari ini mudah-mudahan kita mampu melakukan sesuatu yang kecil akan tetapi sangat bermanfaat. Setuju, Pak? Setuju? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, satu, dulu ketika kita menikah, kita berada di pelaminan, ada ndak orang Jawa itu, Pak, punya sesuatu yang diminta kepada kita? Ayo dulang-dulangan. Pernah, Pak? Pernah? Ibu jenengan ngertos dulang-dulangan? Kalau ada kemanten, ada ndak prosesi dulang-dulangan? Ada nggih? Pertanyaannya digaya apa? Untuk apa, Pak? Menikmati. Menikmati. Ada lagi, Pak? 1.000. Saling memberi. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, saya yakin Raudhatul Falah yang sebegini megah ini sebagian adalah dari rizki yang dianugerahkan kepada kita, kemudian kita infakkan, kita sedekahkan ke sini. Betul? Betul, Pak? Jenengan pernah membaca buku Dahsyatnya Sedekah? Pernah? Banyak enggak khotib yang bercerita tentang fadilah sedekah? Banyak? Banyak. Oke. Maka Imam Muslim radhiyallahu an meriwayatkan hadis, Pak. Ternyata kira-kira sedekah itu yang enak 100.000 apa 1 juta, Pak? Kalau dihitung pahalanya besar mana, Pak? Antara 10.000 dengan 100.000 lah kalau malam hari ini kita masukkan kaleng. 100.000, Pak, ya? Pasti. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Pak. Sederhana hadisnya, tapi ternyata banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Kira-kira apa, Pak? Afdolus sodakoti, apa artinya? Afdolus sodakoh, apa artinya? Sodakoh yang paling afdol, betul? Luqmatun yadauhar rajulu ala fami zaujatihi. Bapak Ibu, ternyata sedekah yang paling besar pahalanya adalah luqmatun. Luqmatun itu cuilan, sak cuil. Ada roti dicuil titik, itu luqmatun.
yadawhar rajulu ala fami zaujatihi, yang diletakkan oleh suami ke mulut istrinya. Artinya apa, Ustaz? Apa artinya? Ada roti atau nasi diambil sedikit terus kemudian didulang nonang bojone. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ternyata ndulang bojo, tahu ndulang nggih? Ndulang bojo, nyuapi suami atau nyuapi istri, ini pahalanya afdholus shadaqah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang setiap hari nyuapi istrinya, angkat tangan. Loh kok enggak ada? Ibu setiap hari nyuami suaminya enggak, Pak? Oh, enggak. Mosok ngenteni setruk leren didulang, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkara kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita. Makanya ada bulan yang penuh barokah, Syahrul Mubarakah. Ada bulan yang disebut Syahrul Rahmah. Betul? Bulan penuh kerahmatan. Hari ini kita ini sedang diklat, Pak. Diklatnya di masjid di bulan Ramadan. Sodakoh itu api, sodakoh itu baik. Tapi ingat, ada sodakoh yang lebih baik. Apa, Pak? Apa, Pak? Ndulang istri. Sulit enggak, Pak? Betul. Saya kalau di warung kopi, Pak, wis bayar kabeh piro totalan. Betul. Kalau kita lagi di warung, Pak, makan aja sudah, teman-teman itu piro kopi ini piro, tak bayar kabeh. Betul. Tapi ternyata nyampe di rumah, kita ini bawa makanan, bawa minuman, tiba-tiba ditaruh peluk. Saya akhirnya mikir, lama saya ini niki agak dulur temen gak kandhani sampean. Ini gak dulur gak kandhani. Saya itu lama, Pak, mencari itu lama. Opo sih? Mesti ono kemanten dulang-dulangan, gandeng-gandengan. Ada apa sebenarnya? Bapak, ternyata ada sesuatu yang kecil yang menyebabkan kebahagiaan kita ini hadir di dunia dan di akhirat. Berbuat baiklah kepada istri panjenengan, titik. Berbuat baik kepada keluarga panjenengan, titik. Kalau sudah baik, berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar jenengan, tetangga, titik. Kalau sudah bisa baik, berbuat baiklah kepada semua orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Ibu, kenapa kok begitu? Karena jenengan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Bersedekah kepada istri. Dirhamun anfaqtahu ala raqabatin, wa dirhamun anfaqtahu alal masakin, wa dirhamun anfaqtahu fi sabilillah. Ternyata Rasulullah bilang, dirhamun ala ahlik afdal al hadits atau kama qala. 1 dirham yang kamu sedekahkan untuk memerdekakan budak, untuk fakir miskin, fi sabilillah, ternyata yang paling afdol dirhamun ala ahlik. 1 dirham yang engkau berikan kepada keluargamu. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, makanya hadir bulan Ramadan ini, Pak. Ramadan itu apa, Pak? Kiai-kiai Jawa itu memberikan singkatan, Pak. Ramadan itu roknya rahmatun minallah. Betul? Awaluha rahmah. Mimnya mahabbatum minallah, menumbuhkan rasa cinta. Dotnya domanun minallah,
Tidak ada kenikmatan makan bersama selain makan itu bersama keluarga. Betul? Jenengan kalau berbuka nikmat enggak, Pak? Nikmat. Sahur bareng keluarga. Domanun minallah, dikabulkan. Ulfatun minallah, yang terakhir ni'matun minallah. Apal nggih? Rahmatun minallah, mahabbatum minallah, domanum minallah, ulfatun minallah, nikmatun minallah. Itu singkatan Ramadan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, 5 menit ke depan Pak, selesai. Ibu-ibu, yang kedua, meraih rahmat Allah niku gampang tapi angel. Koyok wong ngopi arisan. Semua nama ada di dalam sini, Pak. Tapi ketika ini akan dikopiok, Allahumma metuwa tekku, metuwa tekku. Betul, Pak? Berharap enggak keluar? Siapa yang akan keluar ini? Sekali lagi Gusti Allah matur, udkhulul jannata bi rahmati. Manusia, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Kita ini dalam rangka perjalanan mencari rahmatnya Gusti Allah. Satu di antara tujuan kita. Ya, kalau Sun Gokong itu kan perjalanan mencari kitab suci, Pak. Untuk Sun Gokong itu sama Patkai itu perjalanannya mencari kitab suci. Kita ini mencari rahmat. Saya bacakan hadisnya, tapi mudah-mudahan jenengan bisa melaksanakan. Setuju? Setuju? Ibu-ibu, mudah-mudahan bisa melaksanakannya. Mudah, dan ini adalah janji Rasulullah Muhammad SAW. Innar rajula. Apa artinya innar rajula? Sesungguhnya orang laki-laki idza nadhara ila imraatihi wa nadarat ilaihi, ketika melihat wajah istrinya dan istrinya melihat wajah suaminya, nadarallahu ilaihima binadri rahmah, maka Allah akan melihat keduanya dengan pandangan penuh rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun Pak, butune napa Pak? Bu, butune napa? Ndelok wajahe bojone, betul? Makanya saat jenengan dulu sama saya kemanten anyar, dulang-dulangan, ayo didelok. Betul, Pak? Ternyata melihat wajah suami itu mendatangkan rahmatnya Gusti Allah. Artinya apa? Saya dan panjenengan ini diminta oleh Gusti Allah nek iso sing mesra. Halo. Sing mesra bisa, Pak? Enten yang ndak DUD ada. Ada, Bu, ada yang ronde ini. Ada. Kalau yang tidak punya, sudah ndak punya, Pak. Sudah almarhum almarhumah, apa yang dilakukan? Katanya ndelok bojo, ndelok sapa? Mosok ndelok tek sebelah. Memang rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah, tapi tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Man nadhara ila wajhi waladihi bisyukrin kanadhri wajhi nabiyhi. Barang siapa yang melihat wajah anaknya seraya hatinya berkata alhamdulillah kanadhri wajhi nabiyhi, maka pahalanya sama dengan melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nadhara ila wajhi nabiyhi kana ma'ahu fil jannah, maka barang siapa yang melihat wajah anaknya, ketika dia melihat
hatinya berucap alhamdulillah, fa insyaallah akan bersama Rasulullah masuk surga Allah. Amin Allahumma amin. Angel napa gampang? Nanti pulang dari masjid selesai kita taraweh, Bu nyok tah. Jenengan lihat, jenengan ambil mesem. Alhamdulillah. Kira-kira di opo ya? Loh, betul. Wa idza akhadha bi kaffiha tasaqatat dunubahuma min khilali asabi'ihima. Lanjutan hadisnya. Wa idza akhadha, dan ketika ada seorang laki-laki yang memegang tangannya atau wanita yang memegang tangan suaminya, bahasa Inggrisnya emak-emak, tasaqatat dunubahuma min khilali asabi'ihima, maka dosanya akan berguguran seperti air yang mengalir dari sela-sela jari-jarinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini berada pada bulan ospek, Pak. Kita ini lagi diklat. Mudah-mudahan nanti kita wa ausatuha maghfirah, betul? Diampuni oleh Gusti Allah. Doa-doa kita mudah-mudahan diijabahi oleh Allah. Makanya kata guru saya, Fahmi, ndonga iku sing paling apik dongane menungso sing emek-emek bojone. Kula kaget lho, kok iso emek-emek. Ada apa? Tangan ini Pak, kalau sering-sering pegang tangan istrinya, pijet-pijetan, Bu. Ibu pernah minta pijet, Bapak, pijetan apa tanganku? Itu bukan sia-sia, bukan tidak ada manfaatnya, ada hadisnya. Jangan lihat kalau tidak percaya, tanya sama Pak Mudin. Ada enggak sekarang hadis itu dalam khutbah yang biasa kita baca, khutbah nikah? Ada enggak? Coba jangan tinggali. Fa idza akhadha bi kaffiha tasaqatat dunubahuma min khilali asabi'ihima. Meluruhkan dosa kita, Pak. Dosa terbesar kita ternyata tidak kepada orang lain, tetapi kepada orang yang paling dekat dengan kita. Betul? Mudah-mudahan dengan diampuni dosa kita, bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ada enggak di surat Yasin, Pak? Ada. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebab apa Gusti Allah mengampuni saya, kemudian memuliakan saya? Ada apa? Ternyata sederhana. Karena kamu sangat cinta kepada keluargamu, maka apa yang engkau minta, wali abdi masa'ala, aku berikan. Apa yang dia minta akan aku berikan. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dengan keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang istimewa untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai putra-putri yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirun tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.